Oke, kita sambung lagi. Karena tadi terpotong makan malam. Siang, sore. Jadi kita lanjutin dari Mangaka Fire 7. Ada perubahan besarkah dari Mangaka Fire 6, Brian? Ada. Mangaka Fire 7 itu kita jauh lebih luas karena bukan barusan pertama kalinya dalam sejarah Mangaka Fire, dalam sejarah 10 tahun Mangaka Fire, kita kali ini ada event offline-nya yang kita kerjasama dengan tim Comic Paradise dari Jogja, dan itu kita akan malam awarding-nya adalah di Jogja. Oh, Jadi, ini baru pertama ini pertama kali. Jadi ada malam awarding. Jadi biasanya orang-orang cuma online aja, dapat langsung dapat transferan gitu doang. Kalau menang dapat transferan, kali ini enggak. Kalau misal kami berharap para 5 besar dari kedua kategori bisa datang ke Jogja. Nanti kita bakal kasih piala, kita bakal ada komentar langsung dari juri-jurinya. Juri-jurinya kebanyakan di Jogja atau di Jakarta, Bro? Juri-jurinya kebetulan walaupun dari Jogja, dari Jakarta atau Bandung, mereka akan datang ke Jogja. Akan datang didatangkan di Jogja. Gokil sih. Ya. Kita sebenarnya punya mimpi dari Kalibrasi Komik adalah kunci. Padahal kunci Jawa adalah kunci. Ini mimpi. Kita punya mimpi sebenarnya, sempat bikin event, terus ada awarding entah untuk komik terbaik atau plah terbanyak, kita ini. Cuma ini apakah ini baru pertama kali nggak sih ada awarding kayak gini? Awarding nggak ya? Peskom udah melakukan. Oh, Peskom. Ya. Cuma kalau kita untuk yang besok itu kan kita akan ada kasih piala khusus dari KMI. Jadi kita berharap ini jadi satu. Ini kita sudah ngobrol juga sama Mas Aloy ya, Aloy Syafa, bahwa kalau misal ini memang oke, kita jadikan ini kolaborasi yang jangka panjang. Oke, bocorin dong hadiah-hadiahnya. Hadiahnya memang kalau para yang tahu Mangaka Fire 6 ke 7 kan, Mangaka Fire 6 dulu kan 77 juta total hadiahnya. Sekarang turun. Jadi 55 juta. Gede juga. Turunnya tetap besar. Nah, tapi Untuk berapa pemenang? untuk 5 pemenang 2 kategori. 5 pemenang, 2 dari Masing-masing 5 ya dari 2 kategori. Cuma Berarti 10 pemenang. 10 pemenang. Tapi kenapa kok ada penurunan ini? Karena kita pingin agar event ini bisa lebih sustain. Jadi karena uang sebesar itu kita pasti harus dari sponsor, dan biar tiap tahun kita bisa dapat sponsor, kita memang akan turunkan. Tapi tiap tahun dia memang segitu. Jadi biar bisa sustain. Jadi cash ya, nggak Cash. ada hadiah berupa barang. Nggak ada cash. Janji cetak? Janji cetak untuk yang hitam putih. Oh, hitam putih. Oh, Hitam I putih see. kita pasti cetak. Hitam putih kita pasti cetak. Tapi untuk submitnya tetap warna. Oh, ada hitam putih. Oh, hitam putih. Oh, Kan emang. Mangaka Fire itu 10 pemenang itu dicetak semua atau bagaimana? kan 10 pemenang itu 5 pemenang dari hitam putih. Oh, Versi baca, 5 pemenang dari webtoon. yang Gitu. dicetak versi Yang cetak. yang versi cetak. Layoutnya versi cetak. Ya. Jadi ada layout versi scroll, Ada yang slide. ada yang slide, ada yang seperti komik visi. Iya, karena gue boleh jujur, kadang kalau dari webtoon lempar ke cetak nggak work sih Jadi kadang. aneh. Iya. Dan makanya aku bisa bilang kayaknya kita salah satu dari sedikit kompetisi yang masih nerima komik hitam putih yang slide. Aku rasa nggak ada tuh sekarang. Kecuali yang di Jepang ya. Kalau yang nomor 6, ini nomor apa yang ini nomor 6 ya berarti ya? Iya. Oplahnya nyetak berapa, salesnya berapa? Ini tapi dari kompetisi ya, kita Kompetisi. kita ngomongin kita kompetisi. Ya? sih kan karena kita cetak-cetak sendiri ya. Ha-ha. Tapi kita kan berdasarkan pembeli. Memang tahun lalu Sorry, Bang. Dinaikin aja. Oh, iya, sorry. tahun lalu itu kayaknya sekitar 250-an ya. Salesnya, Ya itu. oh karena PO Ya, karena PO dalam dan tanda terus kurung ya. kita PO 250 dan kita memang cetak ya 250. 5 itu dari 50.000 anggota KMI. Enggak, kiri kan KMI itu 50.000 betul. Tapi kan Yang PO-nya cuma yang PO 250, tapi sebenarnya 50.000 itu
kan ada yang dari zaman dulu Udah nggak akunnya aktif. masih ada. Jadi kadang-kadang I see. kalau misal kita lihat aktifnya itu sebenarnya kurang lebih ya mungkin sekitar 10 sampai 15 ribu lah. Tinggi, tetap tinggi sih. Lumayan lah, lumayan. Nah, jadi memang Mangaka Fire 7 kita bakal ada awarding di Jogja, kita bakal kasih plakat di situ, kita bakal kasih komentar di situ segala macam. Nah, Seandainya kita bisa kerja sama seru juga ya kita. bisa. Ini isinya nih. basa. Sorry. Ini isinya nih. Isi dari Itu beberapa pemenang dari yang tahun lalu ya. dari tahun lalu berarti mangga Stylenya mangga. Mangaka Fire 6. ini. Wah, gue sih kebayang ya harus ngalahin ini ya. Ini berarti cetak digital. Cetak digital atau offset? Kayak offset ya itu. Nah, sekarang kan banyak ya dari teman-teman yang bilang mangga ini usianya udah hampir berakhir. Akan digantikan dengan manhwa. manhwa. Ya, akan membuat komunitas manhwa Indonesia. Nah, sebenarnya kita berpikir bahwa ya walaupun M-nya sama sih. KMI 2 ya. Nah, karena memang akhirnya kita enggak sih. KMI itu sebenarnya sekarang lebih dikenal sebagai KMI daripada singkatannya. Jadi Kayak TPI mas, kayak TPI orang. SCTV kita bahkan nggak tahu apa SCTV Iya, itu kan. betul. Sinar Citra Television harusnya SCTV. Surya Citra. Surya Citra baru kita nggak tahu. Wah, ini kan ada hiruk pikuk mas. Iya. Hiruk pikuk cergam. Duduk di kultur. Mas Brian menerima kata cergam nggak sih sebenarnya? Cerita bergambar. Iya. Apa sih cergam kalau menurut Brian? Cergam yang dalam bayanganku satu panel satu paragraf. Komik anak kan? Komik anak. Komik Oh. anak. Bayanganku dulu juga itu. Cergam itu komik yang untuk anak-anak. Satu gambar Satu paragraf besar, satu paragraf di paragraf. bawahnya itu cergam. Kalau aku tangkapnya dulu begitu cergam. Padahal ternyata Jadi awal mulanya katanya itu ada pergerakan komikus dari Medan yang menamakan gerakan cergam. Jadi komiknya mereka itu mereka nyebutnya cergam, terus pembuatnya bukan disebut komikus, tapi mereka menyebut diri mereka cergamis. Itu dimulai dari Medan. Era tahun berapa gitu ada pergerakan komikus Medan. Nah itu cergam. Dimulai dari kata situ. Akhirnya Ada satu sekarang ada beberapa nyebutnya apa gerakan kali ya? ya gerakan yang ingin mempopulerkan kembali istilah cergam untuk menggantikan kata komik Indonesia. aku sih ya dari zaman dulu tuh nggak pernah mempermasalahkan Dulu ya. Nama itu iya. Yang paling penting produknya ada. Mau disebut apapun Iya, terserah. aku nggak terlalu itu sih. Kamu mau bilang manga kayak komik kayak apa? Pada kayak- intinya adalah gambar yang bercerita. Ya, ya sebenarnya ya kan pengennya ada kata-kata kayak manhwa, manga itu Jepang, manhwa itu komik. Nyebutnya apa komik Korea atau komik Cina? Cina tuh manhwa. Kalau Korea manhwa. Oh, Jadi, manhwa. beda Ada U penyebutan. sama W gitu. Beda penyebutan. Iya kan lagi ada gegap gempita dari cergam sendiri, apa dari kata cergam sendiri. Nah ini mau balik lagi ke produk apa ke yang ketujuh Mangaka nih, Fire. Mangaka Fire 7. Harapannya apa sih? Berjalan berapa lama nih? Jadi pembukaan untuk mulai submit Pembukaannya submit nanti tanggal 23 Hari Agustus. Rebu. 23 Agustus sampai pokoknya 45 hari. Mangaka Fire biasanya 45 hari submisi. Situ submit apa sih? Story dari itu berapa halaman biasanya? Yang untuk hitam putih itu minimal 14 halaman. 14. Dari tanggal berapa sore tadi? 23 sampai 45 hari kemudian. 45 14 halaman. 14 halaman Tapi hitam putih. biasanya ya, sepengetahuan yang cetak itu 14 halaman, untuk webtoon minimal 30 panel. Tapi kan ada cap maksimalnya. Maksimalnya kan ya kalau hitam putih 50 halaman, kalau untuk yang webtoon 60 panel. Biasanya mereka maksimalin. Iya. Biar lebih bisa ceritanya lebih jalan. Iya, jadi lebih jalan.
Nah, sebenarnya itulah permasalahan komikus Indonesia. Apa nih? Susah buat cerita pendek. Iya, betul. Saya termasuk. Iya. Saya termasuk. Kita susah Saya banget buat kesulitan. cerita pendek. Banyak pasti yang merasa Ya itulah itu. masalah komikus. Masalah. Padahal menurutku kalau misal kita bisa pecah komik dalam cerita-cerita pendek, misal series mini series gitu, katakanlah 3 volume mereka 18 chapter kan, aku rasa industri komik akan lebih jalan. Oh iya, ini sebagai pengetahuan, satu chapter biasanya berapa halaman? 32. Tergantung, ada yang 20, Iya. kalau misal pakai standar Jepang 20, Satu- minimal 14. Minimal Minimal kelipatan 14 ya. atau 17 tuh jarang. Nggak boleh. Kelipatan 4 ya. 14, 18, 20. Itu ya 20. Yang panjang biasanya 32 ya. Iya. 32. Saya sebenarnya punya Tapi ada kesulitan ini, itu. tapi ada kayak kompetisi yang sekarang yang Kyushu Award itu 39. Hah? 39 halaman. 39. 39. Mungkin memang dipersiapkan satu halaman kosong untuk Iya, uh-uh. mungkin untuk tulisan apa. Untuk gitu. tulisan apa? 39. Karena harus yang saya tahu harus kelipatan Kelipatan 4. biar kan gampang gitu offsetnya ya. Sama biasanya kalau di komik Jepang ada spread Spread page-nya page, takut salah, karena di kasusnya, di beberapa kasus kayak terbitannya di Indonesia tuh terbitan komik Akira itu spread page di halaman selanjutnya nyambung, jadi nggak pas tengah. Itu beberapa kasus sih, kasus khusus. Ya begitulah lah. Ya, seperti yang kita ngomong The record off cam tadi. Off cam. Tapi ini nggak apa-apa sih, lebih banyak orang yang sebenarnya tidak tahu komik tapi menjalankan industri komik. Iya kan Brian ya? Betul. Itu yang sangat disayangkan. Ini bahaya nggak kira-kira? Kalau bahaya nanti kita cut. Nggak bahaya, tapi bahaya bagi komikus sebenarnya. Tapi kan memang industrinya maksudnya Industri yang megang terjadi industri sekarang seperti itu. Iya. Bahaya. Karena bukan bahaya untuk off the record ya. Iya. Tidak apa-apa on the record biar Iya. orang dengar juga. Bahaya kenapa? Untuk. Karena menurut saya kelangsungannya. Karena uang itu penakut. Kalau misal terlalu sering gagal, bisa orang buat platform keluar uang gagal, buat uang lama-lama orang nggak ada satupun bisnismen yang mau nyentuh lagi. Betul. Dan Kebayang kan? Kebayang. Berarti ini adalah produk yang nggak bisa dijual gitu loh. Jadi contoh nih, misalnya seblak gitu ya, seblak. Orang buka restoran seblak, seminggu tutup. Sudah keluar uang berapa? Tutup. Lama-lama nggak ada orang mau jualan seblak. Nah, yang jadi masalah ironinya, sebenarnya seblak itu bisa laku kalau dibuat oleh orang yang bisa masak seblak. Ya. Nah, yang terjadi di komikus ini, di industri komik nggak seperti itu. Betul. Tapi gue ini jadi sharing ya, pengalaman gue, komikus nggak bisa dagang. Iya, itu. Itunya sih, ya itu kita bisa bantu. Kita bisa bantu itu. Itu ada kalau masalah dagang kita bisa urusi masalah itu. Tapi kan untuk industri bisa berjalan tuh harus ada pemegang modal. Modalnya harus dikucurin dulu, jebret. Gitu. Nah, megang ini dipegang sama siapa? Sayangnya kebanyakan modal ini dipegang sama orang-orang yang nggak ngerti dunia komik. Bahkan cuma Analoginya lebih pas gini kali. Ya. Seblak nih tadi. Ada orang yang ngucurin mau keluarin buka restoran seblak. Tapi yang masak nggak bisa masak seblak enak. Ya. Atau bahkan dia nggak tahu seblak itu apa. Dia cuma tahu nih, zaman dulu tuh seblak itu banyak orang yang mau beli. Ini ilustrasinya gini, mungkin buat para sobat sama sobat komik, gue pernah ngalamin. Jadi pernah sempat kerjasama, kalau nggak salah gue itu jadi ilustrator di salah satu penerbit besar, tapi bukan yang penerbit komik ya, bukan, ini malah penerbit buku pelajaran pada saat itu. Editornya nggak bisa baca komik, Mas, ini real. Ya. Maksudnya nggak bisa baca komik, dia bingung sama panelnya. Tapi ngeditorin saya coba tuh. Nah, makanya itu Editor kan buku. sedih kan. Terus tapi setelah misal akhirnya itu gagal, yang disalahin produknya. Iya, seblaknya nggak laku. Seblak tuh nggak laku, Iya. jangan dibeli seblak. Nah itu kalau satu orang nggak apa-apa. Tapi naik 10 orang kayak gitu, 10 yang gagal, orang mikir yang 11 jangan deh.
Jangan jualan seblak lagi. Investor yang ke-11 akan berpikir Iya, seperti itu. jangan jualan seblak lagi. Ini udah 11 orang bangkrut semua nih jualan seblak. Apakah KMI pada kedepannya akan jadi penerbit? Enggak. Terlalu banyak uang di situ, nggak bisa. Lah ini udah ngucurin uang banyak ya? Tapi kita ngucurin uang banyak untuk sesuatu yang bisa berjalan seterusnya. Oh. Kita kucurin uang untuk memperbaiki cara orang upload. Kita kucurin uang untuk teknologinya. Kita kucurin uang untuk platformnya, yaitu Kumik. Itu pada saat kita nggak kucurin uang lagi, itu platform masih tetap ada. Oh. Tapi kalau kita jadi penerbit buku, uang kita habis untuk nyetak misalnya 50.000 eksemplar, habis sudah. Nah, sekarang nih pertanyaan menarik. Antara online, komik yang dibaca secara online dan komik cetak, kalau di mata Brian sendiri gimana? Online Masih adakah prospek untuk komik cetak? bisa, asal dia adalah sebagai souvenir. Souvenir. Oh. Bukan collectible. Oh, collectible item maksudnya? Iya, collectible item dong. Collectible item. Sama nasibnya kayak musik indie ya. Iya. Jadi, Ada Spotify. iya, Iya. aku Tapi rasa orang jadi tetap kayak gitu. beli Collectible fisik. item lah. Iya, collectible item. Ya, mirip souvenir, iya collectible item. Mas Brian sendiri ketika kan ini udah dari zamannya Mangaka Fire segala macam ngelihat submisi yang masuk gak sih? Lihat dong, pasti baca. Ada yang paling aneh ya? Ada lah. Pasti ya banyak ya. Ada. Ada yang cuma kirim putih doang gitu. Anjir, maksudnya? Udah ada gambarnya, dia tidak tahu kenapa itu putih aja semua. Kosong. Ada beberapa orang yang Buat lu yang ngirim putih doang kenapa? ya ada lah yang istilahnya malah ngambil gambar-gambar dari komik luar. Ada juga, itu juga ada. Itu sih bukan aneh, itu brengsek itu. Ngambil gambar Cheating, tapi cheating bodoh. Ya, Super enggak. bodoh cheatingnya. bukan digambar. Bukan, bener-bener dia ambil dari luar, diganti dialognya aja. Astaga, ada ngapain? Ada di webtoon ada juga. Ya dia kayak translasi ya. Jadi kayak scanlation namanya kan. Lah, mending kalau scanlation dia rubah ceritanya, bro. Itu kurang ajar. Dia rubah ceritanya. Oh iya, udah banyak submisi masuk, sempat ngeliat, sempat nengok. Yang biasanya dari para kita nyebutnya kontestan ya, kontestan dari Mangaka Fire sendiri, biasanya penilaiannya gimana sih? Bocoran aja buat yang ikut. Penilaiannya selalu karena yang buat adalah komikus sendiri. Karena event ini yang buat adalah komikus. Dari komikus untuk komikus. Oke. Nah, kita 50% kita lihat dari art, 50% dari ceritanya. Storytelling atau story-nya? Story-nya gimana dan caranya dia menggambarkan story-nya dia gimana. Nggak selalu bagus ya. Contoh juara satu Mangaka Fire 6 itu Tagalumpu punyanya Mas Butkalon. Secara gambar mungkin beberapa orang bisa nggak suka. Itu yang ini kan Demonic Panic, ini malah juara 5 ini. Juara satunya Juara satunya kan di belakang deh. Di belakang nih, ya gambarnya sederhana nih. Nah, ini nggak setia ini. Oh ini malah, sorry. Itu. Ini ya? Secara gambar Oh iya unik. sepakat gue. Nggak semua pasti suka gambar kayak gini. Sepakat nggak? Tapi nggak yogi. ceritanya dia itu bagus sekali. Aku aku jujur ya, aku baca komik ini nangis. Begitu indah ceritanya aku sampai nangis. Oh, tapi cakep sih aku bilang. Ya enggak lah, kalau gue lebih suka yang gini, lebih clean art. Banyak orang yang suka, banyak orang yang suka pasti kayak Demonic Panic yang kayak depan itu. Iya. Karena itu memang Lebih anak muda. generationan kayak gitu. Ini nggak semua orang suka, tapi ceritanya begitu bagus. Penggambarannya begitu sempurna. Ruang kelas bro. Mimpi Ini ya, buruk. secara mudah aku bisa bilang Tagalumpo, ini judulnya Tagalumpo. Tagalumpo itu lumpuk itu tumpukan, taga itu waktu, tumpukan waktu. Ini tuh kayak Interstellar tapi dia komikan. Itu gila banget, bagus banget. Artnya luar biasa sih satu Jadi- buku ini gue boleh bilang artnya sih luar biasa. Oh ya mau nanya kenapa Jepang? Ya itu. Karena
kan manga Fire. Sekalian aja. Sekalian. Karena pada saat itu sih sebenarnya ini kan cover ini kan yang buat tuh Mas Hadias ya. Mas Hadias tuh tiba-tiba dia karena dia happy banget sama manga Fire terus sama dia dibuatin gitu loh covernya kan. Terus aku lihat kok bagus ya. Nah terus aku lihat karena kita mau jual ini juga di Komifuro. Oh, Komik Frontier ya. Frontier kan Jepangan banget kan. Jadi maksudku kalau kita tunjukin ini tuh orang kira mungkin ini apa komik Jepang ya. Jadi agak lebih gampang orang menarik perhatian karena waktu itu kan Komifuro. Oh, nah, jadi cuma kalau kita lihat sekarang yang manga Fire yang ke-7 itu lebih modern dia. Fontnya dia font Aku udah kasih kan. oh, nanti di inset kali ya. Nanti inset di fontnya lebih modern, jadi nggak Jepang. Bisa dibaca. Oke. Siap. Apakah ada lagi, Mas Ar? Pesan? Harapannya untuk yang ikut ini, Aku pengen manga Fire 7 itu temanya The Radical Dreamer. oh iya kita belum bahas ya, Mak. Bagus. Kenapa Radical Dreamer itu karena aku melihat bahwa komikus Indonesia pada khususnya itu mereka itu ada hidup di suatu ekosistem yang tidak sempurna. Banyak halangan, banyak masalah di dunia komik Indonesia, tapi mereka masih mau berjuang untuk bermimpi. Masalahnya emang apaan? Ya toh? Banyak hal-hal di situ. Ya banyak toh, kita mau buat komik kadang-kadang nggak laku. Kita mau buat apa ya belum didukung sama siapa-siapa. Bahkan kadang-kadang yang tidak mendukung kita itu adalah keluarga sendiri. Itu ada di kita mimpi yang benar-benar jauh, tapi kita berusaha terus mau ambil. Nah, makanya aku menyebut para komikus itu sebagai radical dreamer. Nah, kan mimpinya Brian tadi di episode sebelumnya kita udah bahas tuh. Mimpinya itu biar para orang tua bisa merestui anak-anaknya ketika Sangat ngomong. bangga, iya. Aku pengen jadi komikus, Ma, Pa. Bagus, lanjutkan. Ya. Nah, sekarang dengan diterpa kondisi yang seperti ini, masih relevan nggak mimpi Brian itu, menurut Brian? Kondisi sekarang ini loh ya. Jujur, kondisi sekarang ini mimpiku agak berubah. Berubah. Cepet banget. Dalam artian gini. Oke. Sebenarnya mimpi itu sudah tercapai. Kalau misal kalian cuma jadi komikus yang kerja di studio, Bisa kalian sangat mudah dapat uang. Sangat mudah. Kalian gaji orang yang kerja di studio, dia line artis untuk komik-komik IP luar, itu gajinya bisa di atas manajer. Betul, sepakat. Aku rasa orang tua mana yang nggak suka anaknya punya gaji tinggi. Jadi sebenarnya untuk masalah itu, aku rasa sudah cukup tercapai mimpi itu. Aku rasa orang tua sudah nggak masalah. Di saat mereka, oh gajinya berapa? Sekian loh, 2 digit loh. Bukan cuma ya. Kalau kamu jadi komikus kan kerjain dari storyboard sampai coloring. Iya. Tapi kalau kamu kerja di studio kan kamu cuma satu part doang, line artis doang, coloring doang, bahkan coloring kadang basic color, finishing. Itu kan gajinya bisa 2 digit. Siapa nggak mau gaji 2 digit? Ya tapi kan itu beberapa orang yang bisa sampai punya kesempatan itu. Aku rasa ke depan bakal makin banyak. Ke depan akan makin banyak. Karena apa? Aku sempat dengar bahwa studio-studio dari luar sudah mulai buka cabang di Indonesia. Buka cabang di Indonesia. Nah, tapi mimpiku yang sekarang adalah biar komikus itu bisa tetap punya IP sendiri. Nah, lebih keren. Oh iya. Nah, makanya lewat manga Fire 7 melanjutkan cerita tadi. Semoga IP yang kalian buat di manga Fire 7 itu bisa jadi IP yang bagus dan membuat kalian sendiri bangga. Amin. Karena ini buat ngasih tahu buat sobat sama sohib komik ya, IP itu apaan sih? Jadi IP itu kan intellectual property, itu karakter. Karena selain komik bisa macam-macam, bisa jadi merch, jadi anime, jadi segala macam. Kalau sekarang contohnya yang paling nge-hype ya si Juki lah ya gitu kan. Ada film, ada movie segala macam. Itu mungkin buat para sobat sama sohib komik yang nggak ini apaan sih IP? Oh ya, sama satu lagi nih. Ada nggak sih, sumpama komikus nih,
gue nggak pengen ikut Mangaka Fire nih. Ada nggak pesan-pesan sama apa sih yang harus gue lakuin supaya gue punya penghasilan dari komik atau gimana sih cara gue bertahan hidup tapi dari komik, tapi nggak lewat dari KMI atau nggak lewat dari event ini gitu. Gue harus ngapain sih? Tapi sebelum ke situ mungkin aku lanjutin dikit bagi orang-orang yang nggak mau ikut Mangaka Fire. Iya. Mangaka Fire kali ini itu selain ada rangkaian acaranya sampai ke Jogja sampai offline, tapi sebenarnya yang menarik dari Mangaka Fire kali ini adalah sponsornya. Sponsornya yang pertama itu Hive. Itu sponsor utamanya. Hive ini apa? Hive itu kan studio cabang dari studio Korea yang namanya Red Eyes. Red Eyes itu adalah studio yang membuat Solo Leveling. Jadi ini udah studio gede banget. Jadi kalau misal kalian ikut Mangaka Fire dan menang, Sorry aku potong sebentar. Solo Leveling ini judul webtoon yang sangat terkenal. sangat amat terkenal, penghasilan salah satu yang terbesar. Akan jadi anime sebentar lagi. Yes. Tahun ini. Dan itu penghasilan per bulan Iya. untuk studio pemilik Red Eyes, pemilik Solo Leveling itu sudah miliaran. Untuk satu IP ini toh. Iya. Bayangin itu aja. Lah, Hive akan jadi salah satu sponsor utama di Mangaka Fire 7. Makanya kalau logonya Mangaka Fire powered by Hive. Artinya apa? Orang-orang di Hive itu bakal melihat karya kalian. Itu pertama. Kalau kepilih, kalau terlihat mereka dan mereka senang dengan karya kalian dan kalian di-hire, itu penghasilan juga. Kalian jadi pekerja di studio Noet. Iya. Ini kan Kohar bilang, kan ya semua orang bisa kerja di studio. Nah ini Iya. salah satu cara masuknya. Iya. Itu Hive. Tapi yang kedua, sponsor kedua ini adalah sponsor yang pada saat aku cerita ke tim bahwa kita berhasil mendapatkan sponsor ini, timku tuh nangis. Apa coba? CSP. Clips Studio P. Buat sobat sama sohib yang enggak ini jawaban. Clip Studio Pen ya. Clip Studio Paint itu adalah sebuah aplikasi gambar. Oh iya, betul. Aplikasi komik. Aplikasi Menggambar. menggambar. Tapi fokusnya lebih ke komik sih. Bu. Iya. Dan itu Dan nomor banyak satu. dipergunakan sekarang. Nomor satu. Itu market share paling besar. Iya. Dan ini yang jadi sponsor adalah Clip Studio Pen langsung dari Jepang. Wow. Artinya apa? Di saat dan aku sudah ada perjanjian sama CSP, ya gentleman agreement lebih tepatnya, 10 besar dari Mangaka Fire 7 bakal kita tunjukin Kirim. ke CSP. Oh. Yang BW itu ya? Yang black and white dan webtoon. Anjir. Ikut apa ya? Hah? Kagak lah. Kita minta aja Brian, kapan kalau pas awardingnya kita boleh liput nggak? Boleh. Oh, Kita ke oke, Jogja. oke, oke. Semangat ya? Semangat ya. Berangkat ya Anda Kita ya? coba ya. Iya, Berangkat lah ya. Iya, berangkat. Deal. Ini paling susah nih. Deal. ini. Tanggalnya pokoknya siapin tanggal. Berangkat kita Berangkat, berdua. iya. Kita berdua loh ya. Bukan satu doang. Oh iya. Kita berdua lah. Boleh ngajak istri tapi. Iya boleh. Tanggal 20. 18 19-nya lah hari November Minggu. ya. November. Oh, November. kita berangkat lah ya. Iya, siap. Nih, Sobat Sohib Kalibrasi Komik. Kita- Mas Widi datang ke event komik. Ya, terus lanjutannya dua sponsor lainnya itu Bayu. Bayu. Internet. Oh, Bayo. Bayo. Jadi kita punya jangkauan yang sangat besar sekarang. Lebih besar daripada Mangaka Fire 6. Jadi di saat kalian masuk ke Mangaka Fire 7 ini, sebenarnya karya kalian dilihat oleh banyak orang, bukan cuma dari dunia komik. Dari Hive, Hive, Jepang. CSP, dan dari Bayo. 3 ya sponsornya. 3. Ada satu lagi tapi kita belum bisa buka. Ada 4. Gokil ya. Jadi memang kali ini jangkauannya sangat besar. Kalian akan membuka kesempatan kalian untuk hal-hal yang lebih lain. Nah, lanjut pertanyaan Mas Widi. Kalau nggak mau ikut Betul. dan kalau nggak mau aneh-aneh, terus gimana caranya dapat uang? Gue nih manusia, gue pengen jadi komikus. Ada banyak cara kita mau dapat uang ya dari komik ya. Pertama dari Nggak usah ngomong komik dapat uang. Memulai dari yang sederhana dulu. ya mulai dari sederhana bisa freelance, pakai Fiverr, atau kamu kayak sekarang ada cara yang cukup menarik ya, itu nyebar CV.
Oh. Per CV. Aku beberapa kali sering dapat, nggak tahu dari mana CV masuk ke email. Mereka minta untuk jadi Desainer atau apapun. Atau bahkan join ke Discord. Apakah perlu kalibrasi komik membuat Discord? Oh, perlu. Perlu kita akan buat. Iya, karena komunitas itu harus dijauh ya. Mas Edwin, Anda siap jadi apa? Moderator. Jadi memang kayak gitu ya. Jadi atau kerja di studio, Iya. jadi asisten. Karena memang banyak Banyak jalan. Oh lah. iya, kita singgung ini mumpung Brian ini juga bikin database. Oh iya, Ya, dia bikin database komikus dan studio ya. betul. Oh, enggak, komikus. Oh, komikus. Studio nggak masuk ya? Studio belum. Belum. Jadi komikus. pakai Google Form. Google Form. Iya. Jadi database ini fungsinya adalah karena di dalam database itu ada juga karya-karyanya kalian. Jadi itu ke depan keinginan kita adalah akan kita jadikan jembatan untuk para studio. Jadi studio pada saat mereka cari talent, kita dengan mudah bisa lihat dari database itu. Kita klasifikasikan terus kita kategorikan. Nah itu proyek buang duit lagi. Ya, itu ya. Sebenarnya sempat gua nggak tahu pernah nyinggung ini di episode berapa, tapi sempat waktu itu aksi juga nyebar apa? Google Form. Iya, iya. Nyebar Google. Tapi nggak ada contoh gambar. KMI masuk juga di aksi. Brian-nya sendiri atau KMI-nya? Pernah berusaha masuk Oh, sampai detik ini secara tidak pribadi di- atau secara organisasi komunitas? organisasi, Oh, tapi tidak pernah ditanggapi. Mungkin karena itu aksi. Karena butuhnya adalah AMSI, Asosiasi Mangaka Seluruh. Bercanda. berarti mungkin nggak dianggap ya? Style genre manga ini nggak dianggap sebagai komik Indonesia. Aku rasa bukan Enggak, ya? gitu. Tapi aksi itu soalnya dia beda perkumpulan ya menurutku ya. Aksi saya perkumpulannya belum fokus ke komikus menurut saya. Padahal ya, Brian, kalau kita ke acara-acara event komik itu ketemu ya teman-teman kita semua ya, yang di aksi, yang di mana ketemu ya teman-teman kita semua. Aku rasa aksi itu lebih ke perkumpulan pemegang IP, IP holder. Oh, IP holder. IP holder yang tapi dalam company, misal dulu kalau masih ada Ciayu, Pionicon. terus Pionicon, Faza, Mas Stellar Faza. ya, Mas apa, Siko, Ini Joko Santiko, Mas Joko Santiko. Bumi Langit. Jadi kan kelihatan mereka kan company ya. Menurutku Iya. beda itu. Mungkin karena foundernya, Mas Faza foundernya bukan sih? Bukan. Foundernya kan Borton. Kita mau bicara tentang IP nih tadi menarik. Kan impiannya Brian itu mengembangkan IP Indonesia. Di mata Brian sekarang ada nggak pelaku komik yang sudah menjalankan IP-nya dengan baik, yang Ada. bisa jadi teladan? Mas Weta. Oh, Sweta. Sweta Sweta Kartika. malah. Mas Sweta ya. Weta Kartika. Aku Kemala. lihatnya malah Fasa. Sama. Kemala. Pertama saya Fasa, kedua sih, makanya tadi contohnya Fasa. Kedua boleh lah Sweta. Tapi pertama kalau aku lebih lihat IP yang berkembang tuh si Fasa ya. Fasa kalau itu Tapi sama. ini kan pribadi ya, subjektif. Pribadi. Kalau kedua saya boleh di Ya, mention yang Sweta kemarin. boleh lah. Tai lalat kalau saya. Oh, tai lalat. Kalau saya. Tapi Mas Weta itu kenapa kok Mas Weta itu menurutku luar biasa? Karena Mas Weta itu holistik. Semuanya dia yang pegang. Journal of Terror Aha. itu dari komik, novel, film. Iya, Sweta punya Midas Touch sih. Mas Weta yang megang. Dia punya Midas Touch. Apa yang dia pegang itu jalan. Saya kebalikannya, Mas. Apa? Jadi saya pegang amburadul. Enggak. Saya Aku kirain sih itu yang dipegang amburadul. Oh, iya bukan. Oh. Kita bisa satu frekuensi, Iya. bisa gini ya, aneh sekali. Itu dan Mas Weta tuh dia punya magnet untuk sekitarnya dia. Makanya pada Padepokan Raga Sukma, aku jamin ya siapapun orang mau membuat kayak Padepokan Raga Sukma tuh aku rasa nggak bisa sih.
Ya cuma Mas Weta itu yang dia punya Tapi kan dia nggak bisa menciptakan manusia bernama Raga. apa? Dia nggak bisa menciptakan manusia yang namanya Raga Sukma. Kita udah pernah ketemu, Mas. Oh, Kamu nggak pernah ketemu komikus yang namanya Raga Sukma? nggak benar. Ada. Kita akhirnya ketemu, Mas. Namanya real. Namanya real. Raga Sukma. Saya shock. Masa nggak tahu? Kamu tahu Tamam kan? Apa? Tamam, Muhammad Tamam, Taufik iya, Tamam iya, tahu. iya. Namanya? Komikusnya dia itu namanya Raga Sukma sejati. Oh gitu ya. Teman seperbijian ya dia. Iya. Komik Jawara, Oh. Sayuti, Koboi Betawi. Tapi Iya. pemilihan Sweta sebagai Oh, dia belum IP subscribe ya. Harus subscribe nanti pulang. Subscribe Kalibrasi Komik. Iya, iya, benar. tapi pemilihan Mas Sweta mungkin saya rada sepakat Kita. karena dia sempat yang bikin Power Rangeran apa itu? Nusa Five. Nusa Five. itu Nusa sempat Five. hit ya. Sempat hype. Sampai dicetak di luar negeri juga kan? Sudah Ya. bukan ya kayaknya. Juga bukan. Ya, juga Nusa bukan. Five. Makanya Mas Weta tuh lebih kalau kita menurutku ya, Iya. aku juga kenal Mas Faza. Mas Faza tuh bisnismen. Iya. Bisnismen yang menjadi komikus. Tapi kalau kita bener-bener yang art, bener-bener yang jiwanya itu seni, art, bener-bener art, Mas Weta. Ya ini subjektif ya. Subjektif. Mungkin kita harus wawancara Bandung ya. Mudah-mudahan Mas Weta ke Jakarta kita Enggak, bisa. nanti pasti kita ketemu temen-temen tuh di yang kamu datang. Oh ya, ke acaranya si Mas Weta datang tuh pasti. Komik Mas Weta kan Komik Komik Paradise. Komik Kan Mas Komik Weta- Paradise. Mas Weta salah satu juri. Nih teman-teman nih, Mas Vidi akan datang di Komik Paradise. Siapkan parang. Saya tuh sebenarnya ini sebagai penutup dari saya ya. Saya tuh sebenarnya agak males ke komunitas. Ntar jadi temen. Udah salaman. Ntar jadi temen, jadi canggung ya kalau ngeledek-ngeledekin ya. Komik apaan? Ya, itu sih. Tapi kita kalibrasi komik nih tanggal 10 ya. November 18 dari 18 tanggal 18 kita siap Acaranya ya. sendiri tanggal berapa? 19 19 malam. Pengumuman awardnya ya. Mudah-mudahan kita bisa hadir. Kita bisa ngeliput lah. Bisa lah, bisa lah. Kita bisa ngeliput. Nah, ini Jogja kayaknya- gampang lah sekarang. Dari Jakarta ke Jogja. Iya. gampang. Oh nggak gampang kan saya suka bolak-balik kadang waktu itu udah agak lama suka bolak-balik Pakai sono. terus kayak pakai kereta. Kereta oke. Oke, sip. Kita minta. Ini dong. Kita minta seperti yang biasanya penutupan nih. Penutupan. Jadi harus disambung. Maksudnya disambung gimana? Jangan jadi komikus kalau ini Mas Brian yang ngisi kalau titik-titiknya. Oke, siap? Ya. Langsung dari awal, Bro. Jangan jadi komikus kalau nggak bisa bermimpi. Kalau tidak bisa Bermimpi. mimpinya juga harus radikal. Radikal. Radikal karena sesuai Radikal dengan dreamer. Radikal Dreamer sesuai dengan Mangaka Fire Iya. Jilid 7. Sukses terus ya, Brian. Thank you. Terima Thank you, kasih. thank you. Ya kita lupa ngingetin sobat sama sohib. Iya. Kita tetap mengingatkan Anda semua sobat sama sohib komik untuk jangan jadi komikus. Bye.